Safa Najila dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Kami di sini ingin mengetahui asal-usul Desa Wotawati dan kita bersama Bapak Robi Sudiasanto. Oke, baik. Teman-teman, kita akan memberi pertanyaan seputar Desa Wotawati yang pertama ya Pak. Bapak silakan kita jelaskan tentang letak geografis dan konteks wilayah. Ya, jadi Padukan Wotawati itu terletak di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Jadi padukuannya itu berada di Lembah atau Cibulan, dan yang belakang itu bekas aliran Bengawan Solo Purba. Itu di perbatasan antara Wonogiri, jadi di tengah-tengah. Jadi di sini itu dulunya dialiri dengan Sungai Bengawan Solo Purba yang dulunya itu di Sadeng. Nah, setelah itu karena sungainya itu mengering itu pada sekitar 4 juta tahun yang lalu, karena di Pulau Jawa itu mengalami pengangkatan dan akhirnya di sini itu terangkat. Jadi yang tadinya di sini itu dialiri dengan Sungai Bengawan Solo, akhirnya yang tadinya itu pengangkatan akhirnya di sini tinggal bekas alirannya. Jadi sungainya Bengawan Solo itu berbalik arah, sekarang bermuara di Gresik, Jawa Timur. Nah, jadi sekarang tinggal bekas alirannya. Itu secara geologinya seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya apa arti atau makna dari nama Wotawati sendiri? Apakah ada cerita atau filosofi di baliknya? Ya, terkait dengan cerita rakyat ataupun dongeng terkait dengan Wotawati. Jadi dulunya itu yang pertama kali tinggal di sini itu pelarian dari kerajaan Majapahit. Nah, dulunya itu pertama kali tinggal di sini itu di gua. Lalu nama dari pelarian tersebut, yang laki-laki itu Raden Jayasukmo, yang perempuan itu Nyi Arum Sukmawati bersama pengikutnya pertama kali ke sini itu tinggalnya di gua. Nah, setelah mereka itu lama tinggal di gua, akhirnya mereka itu juga menamakan gua itu. Nah, akhirnya gua itu dinamakan Gua Putri karena ada seorang putri pelarian dari kerajaan Majapahit itu. Nah, setelah mereka itu tinggal di gua, akhirnya mereka itu juga bekal makanannya sudah mulai habis. Akhirnya mereka itu turun ke bawah mau mencari lahan untuk pertanian. Nah, akhirnya mereka itu turun ke bawah mau mencari lahan pertanian. Nah, sampai di bawah mereka itu dulu masih menemukan kali kecil ataupun sungai, dan mereka itu mau menyeberangi kalinya itu tidak bisa. Akhirnya mereka itu mencari bambu yang ada di sekitar sini, karena di sini itu dulunya masih hutan belantara, jadi belum ada penghuninya di sini itu. Nah, setelah mereka itu mencari bambu untuk bikin jembatannya tadi untuk menyeberangi sungainya itu. Nah, kalau di sini itu namanya wot, jembatan itu namanya wot. Nah, setelah jembatan itu jadi, mereka mau menyeberangi. Nah, setelah mereka itu menyeberangi sampai di tengah-tengah jembatan tersebut, Nyi Arum Sukmawati tadi terpleset mau jatuh ke bawah dan diselamatkan sama Raden Jayasukmo gitu. Nah, setelah mereka itu berhasil menyeberangi jembatan tersebut, akhirnya Raden Jayasukmo itu berkata, entah kapan di sini itu ada kelangsungan hidup namanya Wotawati. Nah, Wotawati itu diambil dari kata wotnya yang untuk menyeberangi tadi, dan juga yang mau jatuh ke bawah namanya Arum Sukmawati, diambil belakangnya. Ya, Wotawati dari nama orang mungkin sekarang ini tinggal dongeng ataupun cerita dari Sumba, tetapi kita gabung menjadi satu. Jadi sekarang menjadi cerita di Wotawati ini. Setelah itu mereka itu setelah berhasil menyeberangi sungainya tadi, akhirnya mereka mencari lahan pertanian, dan akhirnya mereka itu menemukan di situ di bawah. Akhirnya mereka itu kerja bakti terlebih dahulu untuk membersihkan area yang mau ditanami itu, karena di sini itu masih hutan belantara, jadi masih banyak rumput-rumput liar di sini. Akhirnya mereka kerja bakti. Nah, setelah mereka itu kerja bakti selesai, akhirnya mereka pulang lagi ke gua. Nah, di pagi harinya mereka itu turun lagi sambil membawa benih-benih yang mereka bawa dari
Valerian tadi dari kerajaan tadi mereka bawa turun untuk menanam di bawah yang mereka sudah bersihkan. Artinya mereka itu menanam di bawah. Nah, setelah mereka itu menanam di bawah, nah karena di sini itu tanahnya itu tanah kering, jadi kalau mau tanam itu menunggu air hujan. Nah, sedangkan dulu itu pas nggak musim penghujan ataupun di pas kemarau, akhirnya dulu itu mereka ngambil dari sungai tadi yang masih ada airnya, ngambil air di situ di sungai untuk menyirami benih-benih tadi, jadi agar tumbuh sambil menunggu air hujan. Nah, setelah mereka itu bertani di bawah, akhirnya mereka itu bikin gubuk di bawah untuk mereka istirahat di bawah. Setelah mereka bertani capek untuk istirahat, nah lalu sorenya mereka pulang lagi ke gua. Terus itu tiap hari pulang pergi, akhirnya mereka itu merasa capek karena naik turun gunung itu merasa capek, dan akhirnya mereka itu menambah gubukan lagi di bawah di area persawahan tadi, menambah gubukan. Dan setelah gubukannya itu jadi, akhirnya mereka itu untuk tidurnya itu tidur di bawah, tetapi mereka itu walaupun tidur di bawah, mereka masih naik turun ke gua sambil mengawasi para musuhnya, karena mereka itu seorang pelarian, mengawasi para musuhnya, dan juga mereka itu juga bertapa ataupun bersemedi itu di gua itu. Nah, lama-kelamaan akhirnya Raden Jayasukma bersama Nyi Aruntumawati tadi berpamitan kepada anak cucunya karena sudah mempunyai keturunan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi setelah mereka berpamitan itu, setelah mereka berjalan, salah satu dari anak cucunya itu ada yang melihat kalau beliau itu masuk ke dalam gua. Jadi sebenarnya mereka itu moksa di dalam gua, jadi di sana itu bertapa, terus moksa di situ di dalam gua. Dan mungkin itu cerita terkait dengan Padukuhan Kotawati, mungkin seperti itu. Untuk yang gua tadi ya Pak, izin bertanya, itu ada di sekitar sini? Ada, jadi kalau gua, kalau kita bisa lihat di sana itu ada yang putih-putih, itu sebenarnya di balik gua yang putih itu ada gua, dan dulunya itu untuk tempat tinggal yang pertama kali di sini. Dulunya tinggalnya di situ, itu guanya masih ada dan masih kita rawat ataupun kita bersihkan kadang masih ada. Kalau ke sana bisa, cuman akses jalannya cuma setapak. Setapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Apa kegiatan rutin di Dusun Kotawati ini? Jadi kalau untuk kegiatan terkait masyarakat yang ada di Padukuhan Kotawati, memang di Padukuhan Kotawati itu mungkin guyub rukunnya itu masih kental. Contoh seperti kerja bakti dan sebagainya itu setiap minggunya atau setiap bulannya itu kadang masih kita laksanakan. Contoh misal seperti jalannya itu sudah banyak rupiahnya itu kegiatan terkait mungkin kesenian biasanya warga di sini itu kalau di malam hari, kalau di sini itu di malam Rabu sama malam Minggu itu biasanya warga juga latihan alat musik. Jadi gamelan itu ada karawitan di sini, jadi mereka itu masih menggunakan karawitan di sini. Jadi kegiatan di sini itu masih aktif terkait dengan budaya ataupun keseniannya, terus juga dengan warganya, guyub-guyubnya di sini masih kental. Untuk kesenian yang karawitan tadi ya Pak, itu sudah pernah tampil atau pernah lomba atau gimana gitu? Kalau dibilang tampil itu sudah pernah, tetapi kita itu biasanya menyuguhkan ataupun kita itu tampil itu ketika ada tamu di sini. Jadi misalkan ada tamu yang berkunjung di sini ataupun bermalam di sini, biasanya kita itu kita sajikan ke dalam paket wisata. Jadi nanti itu para wisatawan yang datang ke sini kita lakukan dalam paket itu paket berlatih gamelan. Jadi dari warganya berlatih di limasan yang ada gamelannya itu, lalu nanti untuk para wisatawan itu juga boleh nanti untuk berlatih. Guys, perkenalkan, nama saya Frentiani dari Prodi PAI semester 3. Saya sedang di Desa Watawati bersama Bapak Cari.
Ya, perkenalkan, nama saya Eko Sudarno. Saya di sini selaku carik atau sebutannya sekretaris desa. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami kedatangan teman-teman istimewa mahasiswa dari Stayo yang akan berbincang-bincang bagaimana kondisi Wotawati ke depan. Izin bertanya ya Pak. Ya. Dikatakan bahwa dusun ini hanya menerima sinar matahari sekitar 7-8 jam. Bagaimana pengaruh terhadap aktivitas warga dan lingkungan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut pertanyaan itu sebenarnya matahari di sini terbit sama tenggelamnya normal ya, karena memang kondisinya di bawah cekungan itu kan kalau kita bisa lihat di kiri kanan kita itu kan tertutup oleh bukit-bukit. Kalau terlambat terbit, tenggelam lebih cepat itu sebenarnya terhimpit oleh bukit-bukit itu. Kalau untuk aktivitas sebenarnya normal, seperti warga kebiasaannya. Paparan sinar matahari itu ketika orang mau menjemur hasil pertanian seperti padi, jagung dan segala macam, jemuran dan segala macam memang harus memanfaatkan jam-jam tertentu. Misalkan jam di atas jam 9 sampai sebelum jam 2 itu membuktikan bahwa paparan sinar matahari di sini itu karena sangat singkat seperti itu, karena kondisinya terletak di dataran cekungan. Itu yang mengakibatkan paparan sinar matahari di sini sangat terbatas. Ini seperti itu. Izin bertanya lagi Pak. Bagaimana masyarakat lokal berperan dalam pengembangan wisata dusun ini? Nah, untuk pengembangan wisata, masyarakat itu sebenarnya sudah banyak berkontribusi atau berpartisipasi. Salah satu contohnya, misalkan sekarang warga masyarakat sudah menyiapkan homestay, rumah-rumah pribadi mereka untuk kebutuhan wisatawan menginap, dan kemudian juga ada yang jualan. Jualan itu di rumah itu, ada yang jualan makanan khas, UMKM dan segala macam itu. Selain itu juga ada yang berkontribusi sebagai pemandu wisata, misalkan ada yang menyiapkan shuttle-nya dan segala macam. Banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan warga masyarakat untuk mendukung program wisata di Dusun Wotawati ini, kayak gitu. Terus apa harapan warga terkait masa depan Dusun Wotawati khususnya dalam bidang ekonomi dan pelestarian budaya? Nah, untuk harapannya sebenarnya masyarakat itu dari sisi ekonomi, Mbak. Sebenarnya ketika masyarakat di sini kan kebanyakan sebagai petani lah, sebagai petani pada hujan, petani yang mengandalkan air hujan. Nah, sektor pariwisata itu sebenarnya mampu menjadi nilai tambah untuk mereka. Jadi yang bertani tetap bertani, terus ada sektor pariwisata ini menjadi nilai tambah. Kemudian untuk pelestarian budaya dan segala macam, kegiatan-kegiatan misalkan rasulan dan segala macam bisa menjadi event budaya, event tahunan yang digunakan warga masyarakat sebagai daya tarik atraksi untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke sini. Selain itu juga sebenarnya kalau kita mengambil paket yang ada di Wotawati itu sudah ada nilai-nilai unsur budayanya. Misalkan ada sinau aksara Jawa, pakai pakaian Jawa yang lengkap bagaimana, blangkon, keris, jarik dan segala macam itu sudah ada. Terus latihan gamelan dan segala macam itu dari salah satu unsur budayanya yang ke depan akan kita manfaatkan untuk tetap lestari dan tetap ada di Padukan Wotawati seperti itu. Terus umpamakan ini kan cuma tadi hujan Pak. Terus kalau beberapa bulan tidak hujan, itu airnya itu gimana? Biasanya warga masyarakat sini beli ke tangki-tangki yang 6.000 liter itu. Kalau sampai sini biasanya harganya 200 sampai 250 tergantung jaraknya. Dan biasanya di rumah-rumah sini juga ada namanya PAH, penampungan air hujan. Itu dari semen yang dibikin bulat itu, kita bisa cermati juga di lokasi sini banyak ininya. Nah, kalau itu sudah habis biasanya beli, kalau musim kemarau beli seperti itu. Itu buat masak, minum, terus kalau ke sawah-sawah itu pakai itu Pak? Kalau ke sawah-sawah itu hanya mengandalkan air hujan, Mbak. Air hujan. Jadi panennya itu 1 tahun sekali. Kalau kondisi panennya, cuacanya itu tidak menentu, hujan tidak menentu, ya kita gagal panen, nggak panen seperti itu ini. Jadi hanya mengandalkan air hujan. Mungkin kalau di lokasi lain 1 tahun bisa panen padi beberapa kali. Tapi kalau di sini hanya mengandalkan air hujan. Ketika kondisi hujan tidak sesuai dengan harapan petani, itu ya wes kita gagal panen. Sekarang ilmu titennya petani itu sudah hilang. Kalau dulu ilmu titennya itu masih bagus. Ketika bulan ini hujan ya hujan. Tapi sekarang itu tidak bisa diprediksi lagi. Sudah hilang ilmunya itu. Kadang kita prediksi bulannya hujannya di bulan Agustus, tapi adalah suasananya tidak memungkinkan, akhirnya molor ke atas. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dusun Wotawati dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya? Nah, untuk tantangannya sebetulnya sangat berat ya. Kami lebih mudah menata bangunan fisik mati ini daripada menata masyarakat tumbuh, karena memang seperti halnya kondisi-kondisi masyarakat sendiri, sebenarnya aktivitas pelestarian lingkungan itu salah satu contoh sederhana saja, misalkan berburu. Nah, berburu itu sebenarnya dilindungi, tapi warga masyarakat kami sendiri itu malah donggawani tembak, buru manuk dan sebagainya ya, karena memang itu aktivitas keseharian mereka. Terus budaya-budaya itu sekarang kan anak-anak muda itu kan sudah diwajibkan, misalkan kamis pon harus menggunakan pakaian adat Jawa dan sebagainya, tapi kadang hal-hal itu salah kaprah dimaknai, seperti misalkan atasannya menggunakan pakaian Jawa, bawahnya nganggo kathok dawa, terus nganggo sepatu ket. Nah, itu sebenarnya salah satu kita menjaga kelestarian budaya, tapi urung jangkep, belum lengkap, karena belum semua memahami itu. Itu pelan-pelan terus kami tularkan agar ke depan selain kelestarian alam dan budaya ini tetap terjaga di Padukan Wotawati seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Iya, sama-sama, semoga sukses selalu buat teman-teman semua. Salam buat keluarga besar Stayo, keluarga besar teman-teman semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan suatu saat dapat berkunjung lagi ke Wotawati. Amin.